warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fika Malina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ibu, kebetulan saya ada tugas dari kampus untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogi. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara? Boleh, Nak. Oke, baik. Langsung saja ya, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD? Baik, tadi dengan Nak siapa ya? Nabila. Iya, baik. Mengenai bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD ini. Yang strategi yang Ibu laksanakan yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi guru ya, menciptakan pembelajaran yang aktif, kemudian menyenangkan, yang sesuai dengan visi misi di sekolah Ibu sendiri, yang tertera pada kurikulum pendidikan di satuan pendidikan. Kalau boleh tahu visi dan misinya itu bagaimana? Visi misi satuan pendidikan kami yaitu mencetak pelajar yang berprestasi, berkarakter mulia, berwawasan lingkungan, dan cakap teknologi. Nah, visi misi ini tidak sembarangan dibuat, tetapi kami menganalisis dulu kondisi lingkungannya seperti apa, kemudian tenaga pendidiknya seperti apa, dan baru kami membuat visi misi. Dan itu membuat visi misi itu tidak asal-asalan, kami bermusyawarah dengan orang tua murid, kemudian komite serta rekan guru. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apa saja program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru di SD? Kebetulan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan ya, itu sudah biasa. Jadi kami melaksanakan ada KKG guru kelas, KKG guru PAI, guru PJOK, itu dalam 1 bulan itu pasti dilaksanakan. Kemudian selain ada KKG juga, kami mengadakan in-house training yang sesuai dengan rapor mutu pendidikan. Jadi hasil dari rapor mutu pendidikan itu kita lihat mana yang perlu ditingkatkan, dilihat dari nilai gitu. Jadi yang masih perlu ditingkatkan, nah kita tindak lanjuti dengan adanya IHT atau pelatihan di dalam lembaga, dan kita mengundang narasumber gitu. Kalau boleh tahu itu pelatihannya tuh berapa lama, Bu? Pelatihannya ditargetkan dalam 1 tahun itu sekitar 6 kali ya. Jadi kita nanti kebutuhan apa saja nih yang perlu ditingkatkan, misalkan dalam literasi atau numerasi kita sesuaikan, dan narasumbernya kita memanggil dari luar ya, tidak hanya kepala sekolah saja, tapi mengundang dari narasumber yang betul-betul sesuai dengan tadi ya yang sudah ditentukan itu. Jadi materinya apa ya, dan narasumbernya kita panggil yang sesuai dengan materi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa kurikulum pendidikan di SD ini terlewati dengan kebutuhan dunia kerja saat ini? Kalau di tingkat SD ya, kami menanamkan keterampilan dasar ya, seperti yang sudah jelas itu literasi dan numerasi, karena itu memang betul-betul yang harus benar-benar ditindaklanjuti gitu. Jadi dengan hal tersebut itu kita jadi berpikir kritis ya, supaya guru-guru kompetensinya meningkat, kemudian kreativitas, dan anak-anaknya dari guru yang berkualitas menghasilkan siswa yang berprestasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang telah dihadapi oleh SD ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Aduh, ini sangat berat ya dia. Kalau mengenai tantangan di sekolah kami itu ya, terutama keterbatasan sarana prasarana itu. Kemudian apalagi ya, perbedaan kemampuan siswa serta
adaptasi guru terhadap perkembangan teknologi yang memang sekarang itu harus melek digital. Jadi mau tidak mau guru itu harus mengikuti kurikulum yang sedang berjalan ya, itu dengan cara tadi melakukan pembelajaran melalui digital gitu ya. Jadi intinya mau melaksanakan perubahan menggunakan kurikulum yang sedang dijalankan. Di berbasis internet juga ya? Oh iya. Kalau untuk SD sekarang aja untuk kegiatan itu AMBK itu sudah menggunakan Chromebook, tidak kita menulis lagi, jadi udah menggunakan IT. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana Ibu meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di SD ini? Nah, ini hampir merata ya di semua sekolah, itu dalam meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid. Itu kami mengadakan paguyuban. Jadi membentuk paguyuban, kemudian ada grup WA, di grup WA itu nanti ada yang dituakan gitu. Jadi tidak hanya dengan komite saja, tapi kita melibatkan orang tua murid ya dalam berbagai kegiatan, misalkan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan program sekolah lainnya. Jadi enak ya sekolah itu kalau sudah dibentuk paguyuban, melaksanakan program sekolah itu terbantu. Jadi orang tua tuh ikut serta ya? Iya, aktif, dan itu hampir rata-rata di sekolah mana-mana itu paguyuban itu aktif. Kalau itu mulai dari kapan ya Bu? Sebetulnya sudah lama ya, semenjak ada kurikulum merdeka itu diadakan paguyuban. Cuma kalau dulu mungkin belum terlihat, kalau secara ininya ya mungkin secara tenarnya mungkin ya, meledaknya itu di waktu kurikulum merdeka. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa saja fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di SD ini untuk mendukung proses belajar mengajar? Kebetulan di sekolah kami, kalau untuk jumlah ruang kelas alhamdulillah terpenuhi, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 6 rombongan kami terpenuhi. Namun masih ada kekurangan, terutama ruang perpustakaan ya. Jadi ruang perpustakaan itu masih ngikut di ruang kepala sekolah gitu. Jadi itu masih ada kendalanya seperti itu. Cuma kami tetap berusaha melaksanakan seperti SD-SD yang lain gitu ya, sekolah-sekolah yang lain, ada kegiatan literasi ya. Kalau buku insya Allah ada untuk buku-buku bacaan, dan dijadwalkan setiap harinya kelas mana saja yang bagian meminjam buku bacaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa-siswi di SD ini memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan? Ya, kami menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan layanan pembelajaran seperti sekarang itu kan ada ekstrakurikuler, kokulikuler ya itu. Nah kalau kalau untuk pembelajaran tambahan kami juga melayani gitu. Jadi mana siswa yang perlu melaksanakan pembelajaran tambahan, kemudian memanfaatkan fasilitas sekolah ya secara merata, serta membantu siswa yang kurang mampu melalui program bantuan pendidikan. Jadi ada sebagian yang kami sisihkan untuk siswa yang kurang mampu. Jadi itu dibantu dari sekolahnya gitu.
Ya seperti misalkan nih anak ada yang kurang mampu ya, kami layanannya itu dibedakan dengan siswa yang sudah mampu. Dan bagaimana dengan cara kami melayani siswa yang kurang mampu, yaitu kami adakan seperti ya, pembelajaran itu guru itu benar-benar memberikan ruang terhadap orang tersebut atau siswa tersebut, jadi tidak disamakan dengan yang lain. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu meningkatkan kualitas manajemen sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD ini? Nah, cara kami menerapkan manajemen di sekolah itu yang pertama harus transparan. Penting sekali itu transparan ya. Kemudian akuntabel. Yang misalkan kita itu dalam mengelola terutama ya keuangan gitu ya, kita harus transparan. Kemudian harus sesuai gitu. Jadi perencanaannya itu jelas. Tuh, pembagian tugasnya pun profesional, dan evaluasi programnya itu dilaksanakan secara berkala, terutama yaitu tadi ya itu. Jadi kita menerapkan manajemen itu selain transparan, akuntabel, kemudian perencanaan yang jelas, nah juga ya kita meningkatkan kolaborasi antar teman atau teman sejawat, itu penting sekali. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa saja rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh SD ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Rencana kami ke depan yang jelas itu kami akan meningkatkan pemanfaatan teknologi ya. Karena mau tidak mau tuntutan teknologi sekarang kita harus bisa ya mengikutinya. Jadi yang sesuai dengan pertanyaan yang awal tadi, guru itu harus melek digital ya. Gitu. Yang semuanya nanti bisa dimanfaatkan secara rutin. Dan selain itu juga memperkuat literasi dan numerasi untuk meningkatkan kompetensi guru supaya kedepannya itu nanti kalau terutama dalam ANBK ya itu. Jadi untuk menentukan rapor mutu pendidikan di sekolah itu sudah tidak merah lagi, sudah meningkat lagi. Maka dari itu perlu ditingkatkan dari sekarang kompetensi gurunya itu melalui pemanfaatan teknologi dan juga memperluas kerjasama ya dengan orang tua serta masyarakat. Itu mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab semua. Mudah-mudahan di pertemuan ini semua ilmu yang Ibu sudah berikan dapat bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kinerja saya ke depannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu. Tidak apa-apa ya, sama-sama. Baik.